Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita semua di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam dan selamat pagi, salam sehat kepada kita semua. Renungan harian hari ini tanggal 1 Juni 2021. Sebelum kita beraktivitas satu hari ini, firman Tuhan tertulis dari 2 Timotius 3 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Melalui renungan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan kita semua, kita diingatkan agar jangan hanya mengetahui kebenaran daripada firman Tuhan, kebenaran dari Alkitab, kitab suci kita, orang Kristen. Tetapi kebenaran itu harus kita yakini sepenuhnya. Kenapa harus kita yakini? Agar kita dapat berpegang teguh pada apa yang benar itu. Kalau kita sudah yakini suatu kebenaran, berarti sudah bisa tegas tentang apa saja yang benar dalam kehidupan ini. Walaupun sangat berat resiko menyatakan yang benar harus kita hadapi. Bahkan kita menderita karena kebenaran firman. Bahkan bisa diancam oleh orang yang masih belum dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya tidak ada alasan kita untuk berkata bahwa memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan sangat gampang. Kesulitannya di situ. Tidak mudah memberitakan firman Tuhan. Makanya banyak yang terpanggil untuk pemberita firman. Tetapi yang terpilih terbatas. Walaupun secara umum kita semua orang percaya bertanggung jawab memberitakan kebenaran firman itu. Faktor-faktor kesulitan memberitakan firman itu karena resiko yang akan kita hadapi. Justru sangat sulit karena memberitakan masalah kebenaran. Faktor kesulitannya mendorong Rasul Paulus mengatakan dalam ayat ini, selalu mengingat orang yang memberitakan firman. Selalu mengingat orang yang memberitakan, orang yang mengajarkannya kepada kita semua dalam komunitas-komunitas Kristen ataupun dalam gereja. Kenapa? Karena mempertaruhkan nyawa pun sudah banyak. Itu namanya mati martir dalam sejarah kekristenan kita. Mempertaruhkan nyawanya akibat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itulah yang bukan hanya diterima tetapi harus kita yakini sebagai pegangan hidup kita. Itu sebabnya kebenaran itu harus berpusat pada agama yang terrealisir pada dinamika spiritualitas kita, kesehariannya, sebagai pusat kepercayaan kita kepada Tuhan.
Tentu harus berdasarkan kebenaran itu kita percaya kepada Tuhan. Dan tidak ada orang yang percaya kepada Tuhan tanpa ada pijakan atau pegangan hidupnya di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena banyak kebenaran yang tidak didasari oleh kehendak Tuhan. Banyak kebenaran yang bukan berdasarkan teologi atau suatu ajaran. Sudah biasa sesuatu apa yang dianggap benar sangat gampang dipengaruhi kekuatan-kekuatan dunia ini. Dianggap benar dipengaruhi kekuatan material, kekuatan sains dan teknologi di era modern ini. Makanya kebenaran seperti itu tidak bisa diyakini sebagai konsep hidup pada nilai-nilai moralitas. Tetapi sebaliknya justru hal itu merusak nilai-nilai moral. Ketika kebenaran tidak sesuai dengan kebenaran firman, ketika kebenaran tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bisa saja itu merusak nilai-nilai yang ada pada kekristenan kita atau nilai-nilai moralitas kita. Hati-hati kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak yang mempermainkan kebenaran oleh firman Tuhan karena tidak diyakini, hanya sebagai ajaran saja dianggapnya, tidak mempengaruhi hidupnya, tidak mempengaruhi cara pikirnya dan pekerjaannya. Sampai ke sana hal konsep mengikut Yesus. Harus dilakukan apa yang benar, indikatornya adalah firman Tuhan itu sendiri. Lebih baik rela merasakan kesakitan karena kebenaran firman Tuhan daripada mengelak pada apa yang benar karena tidak siap menanggung resikonya. Rela menderita karena benar. Inilah faktor-faktor kepuasan percaya dan punya Tuhan yang hidup. Itulah sebabnya tidak semua orang bisa menerjemahkan hal ini dalam kehidupannya. Karena selalu berlawanan dengan apa yang dipikirannya atau mempertahankan apa yang ada pada konsep pemikirannya. Tidak semua orang menghubungkan kebenaran yang dipegang apakah itu sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wajar kalau Paulus memesankan kepada hambanya Timotius, ingatlah orang yang telah mengajarkan kebenaran firman itu. Karena dia sudah berjuang, sama halnya seperti Paulus sudah berjuang demi Kristus. Dia rela menanggung segala sesuatu apapun. Terpujilah nama Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih. Terpujilah namamu Allah Bapa, karena begitu besar kasih-Mu tetap memelihara hidup kami, memberi kekuatan dan kesehatan, sehingga walaupun marak penyebaran COVID-19, kami tetap terpelihara dan kuat melawan penyebaran itu. Kalau bukan Tuhan yang memelihara, kami tidak bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Engkau pesankan dalam renungan ini seperti kepada Timotius, agar tetap memperjuangkan firman Tuhan sebagai kebenaran hidup. Kami tetap berpegang teguh kepada apa yang benar sesuai kehendak-Mu, walaupun kami harus menanggung resiko yang paling berat di dunia ini. Terpujilah namamu, biarlah semua orang percaya kepadamu menganut budaya apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga yang mendengar renungan ini, siapapun ia Tuhan. Berkati mereka semua, berkati pekerjaannya hari ini. Semuanya berangkat beraktivitas hari ini tetap dalam naungan renungan daripada firman, agar semangat bekerja, semangat berkarya, beraktivitas, benar-benar pekerjaannya menjadi ibadah kepadamu.
Ampuni kami dari segala dosa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Shalom.